Bayangkan, Anda baru bangun, lalu tiba-tiba dunia berputar begitu cepat. Lantai terasa menjauh, tubuh seperti kehilangan kendali. Banyak orang mengira ini hanya pusing, padahal bisa jadi tanda vertigo yang selama ini diam-diam mengintai. Sebelum melanjutkan, silakan tekan tombol subscribe dan like Bapak dan Ibu sekalian, dan tulis di komentar dari daerah mana Anda menonton. Vertigo pada lansia bukan sekadar pusing. Rasanya seperti tubuh Anda ditarik ke satu arah. Lantai bergerak dan dunia memutar tanpa henti. Banyak orang takut membuka mata. Takut jatuh di kamar mandi, takut hidupnya berubah hanya karena satu serangan vertigo. Tapi yang lebih menakutkan adalah tidak semua vertigo itu aman. Ada vertigo vestibular, ada juga vertigo sentral yang bisa menjadi tanda stroke kecil. Hari ini, saya ingin Anda memahami perbedaannya. Ini bisa menyelamatkan nyawa. Vertigo ada dua jenis besar. Vertigo vestibular berasal dari telinga dalam. Umumnya pusing berputar kuat, mual tapi tidak mengancam nyawa. Vertigo sentral berasal dari otak atau pembuluh darah. Inilah yang berbahaya. Pada lansia, vertigo sentral sering muncul karena sirkulasi otak melambat, pembuluh darah kecil tersundat halus, stroke mini atau TIA, atau gangguan saraf pusat. Masalahnya, gejalanya sering mirip tapi efeknya berbeda jauh. Vertigo vestibular membuat Anda kesulitan berdiri. Vertigo sentral membuat Anda kesulitan hidup. Saya pernah menangani seorang nenek usia 67 tahun asal dari Bogor. Ia bilang, "Dok, saya vertigo, sudah biasa, tinggal tidur saja, nanti hilang." Tapi hari itu ada yang berbeda. Bicaranya sedikit pelo, salah satu tangannya lebih lemah, pandangannya berbayang, dan vertigonya tidak membaik meski ia diam. Saya langsung kirim ke IGD, dan hasilnya stroke kecil. Untung tidak terlambat. Jika ia menganggap itu vertigo biasa, ia mungkin kehilangan fungsi tubuhnya. Vertigo bukan penyakit ringan, terutama jika datang bersama tanda-tanda saraf terganggu. Kita luruskan dulu beberapa mitos yang membuat banyak orang salah penanganan. Mitos 1. Vertigo hanya dari telinga. Faktanya, lansia sangat sering mengalami vertigo akibat pembuluh darah otak. Mitos 2. Kalau vertigo, cukup tidur. Faktanya, vertigo vestibular iya, tapi vertigo sentral justru harus diperiksa cepat. Mitos 3. Kalau tidak muntah berarti aman. Faktanya, vertigo berbahaya justru sering tidak disertai muntah hebat. Berikut 5 tanda bahaya vertigo pada lansia yang tidak boleh diabaikan. Kalau salah satu muncul, Anda harus memeriksakan diri. Tanda 1, bicara pelo atau tidak jelas. Ini tanda saraf pusat terganggu. Tanda 2, lemah separuh tubuh. Kalau tangan atau kaki terasa menurun kekuatannya, tanda stroke mini. Tanda 3, penglihatan ganda atau menggelap. Ini bukan vertigo biasa. Ini masalah pembuluh darah. Tanda keempat, tidak bisa berdiri sama sekali. Vertigo vestibular masih bisa berdiri dengan pegangan. Vertigo sentral, berdiri mustahil. Tanda 5, vertigo tidak membaik setelah diam 15-20 menit. Jika pusing makin buruk, emergency. Langkah aman untuk vertigo ringan, vestibular, manuver Epley, yaitu gerakan pelan, terarah, menghindari gerakan kepala tiba-tiba, kompres hangat leher, minum air hangat untuk stabilisasi tekanan, tidur dengan bantal sedikit tinggi. Kapan harus ke IGD? Jika vertigo disertai salah satu berikut. Bicara pelo, kelemahan tubuh, kesemutan setengah wajah, penglihatan ganda, atau tidak bisa berdiri. Jangan tunda, menit pertama itu berharga. Vertigo pada lansia bukan hal sepele. Tubuh Anda sedang mengirimkan sinyal penting. Jangan abaikan.
Kalau Anda pernah mengalami vertigo sampai tidak bisa berdiri, atau pusing yang disertai lemah sebelah tubuh, tulis pengalaman Anda di komentar. Saya baca satu persatu. Bapak Ibu, tolong tekan tombol subscribe yang merah itu kalau Anda ingin belajar kesehatan ilmiah yang dekat dengan hati dan membantu Anda memahami tubuh Anda sendiri. Dan bagikan video ini ke teman atau keluarga agar makin banyak yang tahu pentingnya menjaga kesehatan. Salam sehat dan bahagia.